kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kita bersyukur bahwa saat ini kita bisa bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Karena firman Tuhan adalah pegangan bagi hidup kita, doman bagi hidup kita, untuk bisa berjalan seturut dengan kehendaknya. Sekalipun saat ini kita dalam suasana yang masih dalam keprihatinan karena wabah virus corona yang masih terus melanda negeri ini, namun kita terus membangun iman kita, kepercayaan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah siap memberikan perlindungan, pertolongan bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena kesempatan ini kami boleh bersama-sama kembali untuk menikmati hadirat Allah, menikmati bait-Mu, dan kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah supaya setiap kami umat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan boleh dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan, menghadapi berbagai situasi untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sudah punya kekasih dalam Tuhan, mari kita buka sama-sama dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dan ditambah ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian cukup singkat pembacaan firman Tuhan yang diberkati adalah kita semua yang mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk memudahkan kita mengingat renungan kita hari ini, saya memberikan judul renungan tetap kuat dalam Tuhan, ya. Tetap kuat dalam Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua mengetahui saat ini bahwa memang kondisi negeri kita masih penuh dengan pergumulan, keprihatinan, karena memang pandemi virus corona yang masih terus melanda negeri ini bahkan semakin meluas dalam sudut-sudut yang lain, ya, berimbas terhadap berbagai aspek di kehidupan kita, baik kehidupan ekonomi, kehidupan pekerjaan, kehidupan kesehatan, ya kan, usaha bisnis dan sebagainya, mulai sangat dirasakan oleh begitu banyak orang. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam situasi-situasi seperti ini membuat ada banyak orang yang mulai dihinggapi dengan ketakutan, dihinggapi dengan kecemasan, dihinggapi dengan kekhawatiran dan sebagainya. Mengapa? Karena ketakutan ini sesungguhnya bersumber dari rasa ketidakmampuan dan ketidakberdayaan menyikapi berbagai problem-problem yang berlangsung, menyikapi situasi krisis yang barangkali mulai dirasakan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa tidak mampu menghadapi situasi-situasi apapun di dalam hidup kita, maka ini yang kemudian menjadikan ketakutan hadir di dalam hidup kita, kekhawatiran hinggap di dalam diri kita, kecemasan
melanda dalam kehidupan kita, sudah punya kekasih dalam Tuhan. Dan dalam situasi seperti ini, barangkali kita juga sebagai orang-orang yang mengklaim percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, juga tidak luput dari hal ini. Bisa saja sekarang kita sedang dalam kondisi yang memang mulai takut dan cemas bagaimana masa depannya, apakah kapan akan berakhir, lalu bagaimana dengan situasi keluarga saya, pekerjaan saya, usaha bisnis saya, selanjutnya ke depannya seperti apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk belajar dari Daud. Daud yang menghadapi krisis yang begitu luar biasa, karena dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Daud begitu yakin bahwa ketika musuh-musuh mengelilingi dia, penjahat-penjahat berusaha untuk menghancurkannya, dia tidak menjadi takut dan gemetar. Dia dalam krisis seperti itu sanggup menyikapi dengan hal yang sangat positif. Bahwa dia yakin Allah akan melindunginya. Sehingga dia berkata bahwa ketika musuh-musuhku berusaha untuk memakan dagingku, menghancurkanku, mereka sendirilah yang tergelincir. Situasi krisis barangkali antara Daud dan kita berbeda. Daud menghadapi musuh yang nampak. Kita bukan menghadapi musuh yang nampak. Ya kan? Virus corona kita tidak tahu sekarang ada atau tidak di dalam diri kita, di orang-orang sekitar kita, ya kan? Tapi dampaknya terhadap aspek pekerjaan, aspek bisnis dan usaha, aspek ekonomi, berapa yang kasih dalam Tuhan, ini dampak yang tidak bisa kita pungkiri, bisa berlangsung dan kita melihatnya, gitu ya. Maka bagaimana supaya dalam krisis seperti ini kita tetap kuat dalam Tuhan, saudaraku. Ya, dari pembacaan firman Tuhan, saya melihat ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagaimana Daud tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama yang saya perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kesimpulan saya adalah Daud tidak berfokus kepada masalah, Daud tidak berfokus kepada krisis yang terjadi, tapi Daud berfokus kepada Allah. Ya. Jadi dalam situasi krisis, pikiran kita harus dibawa ke dalam fokusnya jangan kepada masalah, jangan kepada krisis, jangan kepada ketakutan. Fokus kita harus kepada Allah yang sanggup menolong kita. Amin. Daud katakan begini dalam ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya kan? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi mengapa harus takut begitu? Ketika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Terangku yang kekasih dalam Tuhan, apapun itu, apakah itu virus, bakteri, sakit penyakit, pekerjaan, keuangan, bla bla dan sebagainya. Yang pasti ketika kita fokus kepada Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Allah, ketakutan tidak akan lagi melanda hidup kita. Bahkan keyakinan semakin kuat, Allah ada bersama-sama dengan kita dan menolong kita keluar dari krisis persoalan yang berlangsung di dalam kehidupan kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Allah sanggup menolong kita dalam situasi krisis seperti apapun. Karena Dia adalah Allah yang El Shaddai. Dia adalah Allah yang Jehovah Jireh. Dia adalah Allah Sang Ebenezer, yang akan semua ini menjadi bagian yang menjaminkan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bagian yang pertama. Jangan kita fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada Allah yang sanggup mengatasi masalah dan membawa Anda keluar dari masalah. Haleluya. Ketika kita fokus kepada Allah, maka yang terjadi adalah melihat masalah-masalah itu semakin kecil. Tapi ketika kita berfokus kepada masalah, maka yang berlangsung dalam hidup kita, masalah itu semakin besar. Karena kita akan membesar-besarkan masalah itu sendiri. Tapi fokus pada Tuhan, Allah akan menopang kita dan membuat kita mampu melihat masalah seperti apapun menjadi lebih kecil. Karena apa? Allah jauh lebih besar dari masalah itu sendiri. Haleluya. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud, ya, sehingga dia tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi situasi krisis. Yang kedua yang saya perhatikan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan
kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, bla bla dan sebagainya. Yang saya lihat di sini saya simpulkan adalah bagaimana Daud dalam situasi krisis dia tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi bukan hanya fokus pada Tuhan, percaya Tuhan, no. Tapi ada bagaimana dia juga membuktikan hubungan yang terjalin baik dengan Allah. Orang yang membangun hubungan yang baik dengan Allah, dia akan selalu menempatkan posisinya berada di dalam rumah Tuhan. Ya kan? Hatinya ada di sana, hidupnya ada di sana, difokuskan semuanya untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Allah, fokusnya kepada Tuhan, sehingga dia selalu menikmati jaminan Tuhan, perlindungan Allah yang membawa kehidupannya aman senantiasa di dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang rumah Tuhan, bukan semata-mata dalam pengertian fisik, ya kan? Ya kan? Jadi ketika berbicara rumah Tuhan itu bukan semata-mata berbicara fisik, gedung gereja, tempatnya, no, gitu ya, bukan begitu. Tapi ketika berbicara tentang rumah Tuhan itu bisa juga berkonotasi tentang kehadiran Allah di dalam hidup kita. Jika sekalipun saat ini kita tidak bisa berkumpul di gereja, masing-masing kita beribadah di rumah, tapi percayalah bahwa dalam memaknai rumah Tuhan, kita berada di rumah masing-masing, kita sedang menikmati kehadiran Allah. Amin. Kalau Allah hadir dalam suasana kehidupan kita, sudah punya kekasih dalam Tuhan, maka itulah menjadi jaminan. Sebab firman Tuhan berkata, kalau Allah ada di pihak kita, ada bersama dengan kita, menyertai kita, siapa yang dapat melawan kita? Persoalan-persoalan apapun yang berada dalam hidup kita, kita dimampukan untuk apa? Mengatasinya dengan baik dan benar. Karena bukan kita yang berperang, melainkan Allah yang berperang untuk kita. Iya kan? Mazmur pasal 37 berkata, aku akan diam saja dan aku akan berperang untuk kamu. Iya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Roma pasal 8 ayat 28. Bukankah semuanya itu menjadi jaminan bahwa segala sesuatu yang berlangsung bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah yang ada bersama dengan kita, Allah yang hadir dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga semuanya dijaminkan ketika orang-orang lain kehilangan pegangan karena di luar Tuhan. Tapi kita orang-orang yang ada di dalam Tuhan menikmati jaminan, penyertaan, perlindungan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Masih dalam situasi corona ini, kiranya justru menjadi kesempatan bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk lebih meningkatkan mesbah keluarga kita dalam Tuhan. Sehingga apa? Masa corona ini justru membuat hubungan kita dengan Tuhan, keluarga kita dengan Tuhan semakin meningkat. Setiap kita para anggota keluarga, ya, suami-suami memerankan peranannya sebagai imam yang baik untuk membawa kehidupan keluarganya lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian istri-istri menjadi penolong supaya semua keluarga berfokus kepada Tuhan. Alangkah indahnya, luar biasanya ketika mesbah keluarga terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Dan ketika hubungan dengan Tuhan secara pribadi, keluarga lebih dekat dengan Tuhan, maka ini yang membuat berkatnya tetap dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Jadi sekalipun kita beribadah di rumah, jangan berkecil hati. Justru itu pembuktian bahwa hidup Anda semakin dekat dengan Tuhan, hidup Anda semakin terjalin baik dengan Allah, dan Anda akan membuktikan Allah memberkati kehidupan kita. Haleluya. Jangan takut dengan situasi sekarang, fokus dengan Tuhan, karena Allah selalu sanggup menyatakan kehendaknya yang luar biasa. Bagian yang ketiga yang terakhir adalah percaya pada Allah dan menantikan Tuhan. Ayat 13 dan 14, ya. Sesungguhnya aku percaya dan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya menantikanlah Tuhan. Ya. Di sini dikatakan ada percaya dan nantikan Tuhan. Ketika kita menyatakan iman percaya kita kepada Allah, sudah punya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman dan percaya kepada Allah, ini yang mendorong kita untuk apa? Selalu menantikan pertolongan Tuhan, bukan yang lain. Daud dalam menghadapi situasi krisis, dia punya pasukan, dia punya tentara, dia punya power, kekuatan yang besar secara fisik. Tapi yang dilakukan oleh Daud bukan mengandalkan semuanya itu.
dia tetap mengandalkan dan menantikan pertolongan Tuhan. Sehingga ini yang membuat Daud senantiasa berkemenangan dalam setiap peperangan menghadapi musuh-musuhnya. Dan marilah kita saat ini, kita bukan mengandalkan siapa-siapa dalam hidup ini, tapi kita terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Allah dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan menantikan pertolongannya tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya menolong kehidupan kita. Ini di pasal 4 ayat 13 sebagai penutup bagi kita. Di sana dikatakan bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Haleluya. Itu sebabnya mari kita terus menantikan Tuhan, libatkan Tuhan, penyerahan kepada Allah, dan jadikan Dia sebagai sandaran kehidupan kita. Sebagai Daud, maka kita kuat menghadapi situasi kondisi seperti apapun dan mengakhirinya dalam kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Amin. Bapak Saudara, terima kasih, bersyukur untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati kami semua Bapak, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh sangat memuliakan Tuhan. Bila kami sebagai umat Tuhan yang mampu tetap berdiri kuat dalam Tuhan, dalam situasi apapun, karena kami tahu Allah adalah jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.